Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 6897 sampai bab 6898. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 6897. Makan malam Helena dengan ayah dan anak Rothschild hampir berakhir, dan Ye Chen serta Lin Wan-er kembali ke istana. Lialin dan An Kaifeng tetap berada di pusat data. Lialin bertukar pikiran dengan para teknisi tentang cara menyiapkan aturan penyaringan yang rumit untuk model AI, dan setelah aturan ditetapkan, maka dibuat langkah untuk mulai mengambil informasi tentang model AI. Ye Chen tidak memahami teknologi, dia juga tidak memahami cara mengoperasikan AI untuk menyelesaikan perhitungan dan deduksi yang rumit. Jadi dia menyerahkannya kepada para profesional, dan dia juga telah mengatur orang-orang baik untuk membantunya memecahkan masalah mesin penjual otomatis. Menurut rencananya, tidak akan lama lagi semua mesin penjual otomatis di seluruh dunia akan melewati internet, mengunggah sejumlah besar rekaman video ke model AI, dan pada saat itu, mereka akan dapat mengetahui keberadaan pribadi dari Wu Feiyan. Begitu Wu Feiyan muncul, itu tidak hanya sesederhana dia muncul sendirian, tetapi dia akan membawa serangkaian petunjuk, dan pada saat itu dia akan dapat memberikan lebih banyak informasi terkait dengan masyarakat Qing yang rusak. Ye Chen tahu bahwa pesawatnya biasanya lepas landas dan mendarat dari Argentina. Markasnya tidak boleh jauh dari Argentina, dan dia harus menggunakan Argentina sebagai batu loncatan untuk setiap penerbangan antar benua. Jadi ketika seluruh bandara Argentina berada di bawah pengawasannya, keberadaan dia akan menjadi jelas bagi dirinya sendiri. Ye Chen kembali ke istana, dan kepala pelayan melapor ke Helena pada kesempatan pertama. Helena kemudian berkata kepada dua ayah dan anak Rothschild, "Tunggu sebentar, ada yang harus saya lakukan, permisi sebentar." Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan dengan elegan berjalan keluar dari ruang perjamuan. Helena datang jauh-jauh ke kamar tamu Ye Chen, dengan lembut mengetuk pintu, dan melihat Ye Chen sedang duduk di sofa di ruang tamu, jadi dia buru-buru berjalan ke depan, dan dengan hormat berkata, "Tuan Ye, Rothschild ayah dan anak masih berada di ruang perjamuan, dan Howard tua menantikan setengah dari ramuanmu, dan sudah berharap untuk sedikit kehilangan akal sehatnya." Ye Chen mengangguk, mengeluarkan obat mujarab yang menyebarkan darah dan menyelamatkan jantung, menyerahkannya kepada Helena, dan menginstruksikan, "Nanti, kamu mengundang dia ke ruang kerja, dan mengeluarkan obat mujarab di depannya. Ingat, pastikan untuk mengambil seluruhnya, dan kemudian dipotong di hadapannya setelah dia membayar uangnya." Helena tidak bisa menahan tawa. "Tuan Ye, Anda mencoba membuatnya mendapatkan setengah dari ramuan yang masih tersisa?" Ye Chen tertawa, "Selalu beri dia sedikit uang." Setelah mengatakan itu, Ye Chen menambahkan, "Baiklah, saat Anda sedang berbicara dengan Howard, mintalah kepala pelayan membawa Steve menemui saya. Saya punya sesuatu untuknya." "Bagus." Helena berkata, "Kalau begitu aku akan langsung pergi ke ruang kerja dan meminta pengurus rumah tangga untuk mengundang Howard terlebih dahulu, lalu memintanya untuk membawa Steve menemuimu." Setelah mengatakan itu, Helena menambahkan, "Setelah Anda selesai berbicara dengan Steve di pihak Anda, saya akan meminta pengurus rumah tangga untuk memberitahu saya lagi, dan kemudian saya akan kembali ke ruang perjamuan untuk menyuruh ayah dan anak itu. Saya akan bawakan sisa ramuannya kepadamu." "Tidak perlu." Ye Chen berkata, "Untuk separuh sisanya, kamu bisa mengambilnya langsung di depan Howard." "Hah?" Helena mengira dia salah dengar dan tanpa sadar bertanya, "Apa katamu?" Ye Chen berkata, "Kamu membagi ramuan itu menjadi dua, memberikan setengahnya kepada Howard, dan mengambil setengahnya sendiri, dan pastikan untuk bertindak dengan sangat santai, seolah-olah kamu melakukannya sambil lalu." Helena sibuk berkata, "Tuan Ye, setengah dari ramuan itu bernilai 50 miliar dolar, ini benar-benar terlalu mahal, tidak perlu membiarkan saya mengambil setengahnya hanya untuk merangsang Howard,
dan saya baru berusia pertengahan 20-an, jadi terlalu sia-sia untuk mengambilnya. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Pink Mania. Naga tak terkalahkan bab 6898. Ye Chen tertawa, mengonsumsi pil penghambur darah dan penghemat jantung di usia 20-an dapat memperkuat tubuh Anda dan juga bermanfaat bagi hidup Anda. Apa gunanya menyia-nyiakannya? Selain itu, obat mujarab itu tidak terlalu berharga. Jika kamu menjualnya terlalu banyak, malah tidak akan ada gunanya. Jika kamu mengambil setengahnya di depan Howard, malah akan merangsang dia sehingga dia bisa mendapatkan lebih banyak uang untuk membeli obat mujarab di masa depan. Mungkin lain kali ketika kita menjual setengah dari obat mujarab itu, harganya akan menjadi 2 kali lipat. Helena masih sedikit ragu-ragu di dalam hatinya, dan untuk beberapa saat dia tidak tahu apakah dia harus setuju atau bersikeras untuk menolak. Saat ini, Ye Chen berkata dengan wajah datar, "Bersikaplah tegas. Helena, jangan selalu ragu-ragu, lakukan saja apa yang saya katakan dalam hal ini, jangan ragu-ragu." Perkataan Ye Chen membuat hati Helena tiba-tiba menjadi stagnan. Yang terlintas di benaknya adalah saat Ye Chen kehilangan kesadaran, dan saat dia melepas semua pakaiannya dan berbaring di sampingnya. Pada saat itu, dia tidak cukup tegas, dia hanya ragu-ragu, itulah mengapa pada akhirnya tidak terjadi apa-apa. Pada saat ini, hatinya tiba-tiba merasa menyesal, dan diam-diam dia berpikir, bukankah seharusnya aku bersikap tegas seperti yang dikatakan Tuan Ye? Sedikit lebih tegas, sedikit lebih tegas. Memikirkan hal ini, hati Helena berada dalam kekacauan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke bawah kepil di tangannya, dan kemudian menatap ke arah Ye Chen. Ekspresi dan nadanya tiba-tiba menjadi sangat tegas saat dia berkata, "Jangan khawatir Tuan Ye, di masa depan Helena tidak akan pernah ragu lagi, dan pasti akan menjadi penentu sampai akhir." Ye Chen tidak tahu apa yang ada di hatinya, malah dia menganggukkan kepalanya dengan sedikit lega dan berkata, "Kamu sekarang adalah permaisuri, dicintai oleh jutaan rakyat dan dikagumi oleh jutaan orang. Ketegasan dan keteguhan adalah kualitas yang harus ada, dan harus tercermin dalam aura Anda setiap saat agar semua orang dapat melihatnya." Helena mengangguk dengan berat, "Jangan khawatir Tuan Ye, Helena tahu." Setelah mengatakan itu, dia berkata dengan nada yang sangat tegas, "Saya akan berbagi setengah dari ramuan itu dengan Howard, dan kemudian mengambil setengahnya lagi di depan Howard, dan saya juga akan meninggalkan 30 miliar dolar dari terakhir kali seperti yang Anda katakan. Tuan Ye, saya tidak akan pernah ragu untuk melakukan apapun yang Anda minta saya lakukan di masa depan." Ye Chen sedikit terkejut dengan perubahannya, dan meskipun dia merasa bahagia di dalam hatinya, dia juga tidak lupa memujinya. "Saya senang bahwa dalam waktu sesingkat ini, saya dapat melihat perubahan sebesar itu darimu." Helena mengedipkan mata dan tersenyum sambil bercanda. Lalu dia menyimpan pilnya, mengangkat roknya dengan kedua tangan dan berjongkok untuk memberi hormat pada Ye Chen, sambil berkata, "Tunggu sebentar, Tuan Ye, saya akan pergi menemui Howard sekarang." Beberapa menit kemudian, pengurus rumah tangga kerajaan Susan melangkah ke ruang perjamuan. Dia mendatangi Howard dan berkata dengan hormat, "Yang terhormat Tuan Rothschild, Yang Mulia Ratu telah meminta Anda pindah ke ruang kerja untuk mendiskusikan sesuatu." Ketika Howard mendengar ini, dia bertanya dengan penuh semangat, Sekarang? Ya." Susan mengangguk dan memberi isyarat mengundang, sambil berkata, "Silakan ikuti saya." "Bagus." Howard sangat senang sehingga dia berdiri dan keluar. Sebelum Susan pergi, dia menoleh ke Steve dan berkata, "Tuan Rothschild, mohon tunggu di sini sebentar, saya akan menemui Anda nanti." Steve sedikit terkejut, dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada kepala pelayan ini untuk sementara waktu, tetapi setelah dipikir-pikir, Helena ingin melihat ayahnya, jadi mungkin Ye Chen yang ingin bertemu dengannya, jadi dia buru-buru berkata, "Oke, aku akan menunggumu di sini." Pikiran Howard penuh dengan pil saat ini, dia tidak terlalu memikirkan arti mendalam dari kata-kata Susan. Jadi, dia mengikuti Susan dan datang ke ruang kerja Helena. Saat melihat Helena, Howard berkata dengan semangat,
Lihat yang mulia ratu. Helena mengangguk sedikit, menunggu kepala pelayan keluar sebelum bertanya kepada Howard. Tuan Rothschild seharusnya menunggu saya untuk menepati janji saya, bukan? Bersambung.